Marilah kita kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan para salaf, para aulia, para salihin. Mereka adalah manusia-manusia yang telah terbukti dan telah teruji semasa hidup hingga wafat dalam keadaan yang baik. Mereka adalah manusia-manusia yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Mereka orang-orang yang cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Nabi. Bahkan perhatian Nabi kepada mereka tidak pernah terputus walaupun mereka hidup ratusan tahun setelah Nabi. Al-Imam Syadzili radhiyallahu anhu, beliau membaca hadis, man sakana khaufal faqri qalbahu qalla ma yurfa'u lahu amalun. Siapa yang di dalam hatinya bersemayam perasaan takut kefakiran, maka amalnya tidak akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu hadis ini, 1 tahun Imam Syadzili khawatir, takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Tetapi akhirnya beliau mimpi bertemu dengan Nabi SAW yang menjelaskan tentang apa maksud hadis ini. Dengan mimpi ini menjadi jelas bahwa yang membuat tidak diangkatnya amal adalah perasaan takut fakir yang bersemayam terus menerus ada di dalam hati. Tetapi yang perlu kita perhatikan, dari mana Nabi mengetahui bahwa Imam Syadzili khawatir? Dari mana Rasulullah tahu bahwa Imam Syadzili bingung dengan hadis ini? Padahal Imam Syadzili hidup 600 tahun setelah Nabi wafat. Tetapi karena hubungannya dengan Nabi tidak pernah terputus, maka bimbingan dari Nabi juga tidak pernah terputus. Begitu juga yang dialami oleh para aulia, para ulama, para salaf yang kita ikuti jalan mereka. Dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir dan seterusnya, sampai Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan seterusnya, terus bersambung sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad, Al-Habib Umar Al-Lattas, Al-Habib Ali Al-Habasyi yang kita dengar nasihatnya tadi, dan terus hingga Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, pendiri masjid ini. Merekalah ulama yang patut kita ikuti langkah dan jalannya dalam mendekat kepada Allah dan mencintai Nabi SAW. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi yang tidak terputus. Sebagai pengikut jalan mereka, sudah saatnya kita berpikir dan merenung, mengapa kita memiliki kedudukan, tidak punya kedudukan yang sama dengan mereka. Kalau Imam Syadzili bingung dengan hadis Nabi datang dalam mimpi, apakah seperti itu juga dengan kita? Baca hadis aja tidak kok bingung, baca hadisnya tidak. Bila para aulia sering mimpi bertemu dengan Nabi, berapa kali Anda mimpi bertemu Nabi? Tidak usah bilang ya qadha, terlalu tinggi, mimpi aja lah. Padahal sebagian besar umur kita sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kapan? Ya sampai mati tidak mimpi. Bila memang ada ikatan yang kuat, kenapa kita tidak pernah mimpi ketemu Nabi? Inilah yang harus kita renungkan, hadirin rahimakumullah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyambung tali ikatan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Allah karuniakan kemuliaan kepada kita sebelum ajal datang dengan bertemu dengan Nabi, dalam keadaan Rasulullah ridha dan senang kepada kita.